Nama saya Muhammad Bagus Aminuddin, NIM 41207174. Di sini, kami kelompok 5 akan menjelaskan mengenai realisme Aristoteles. Di dalamnya termasuk forma materia, teori 4 kausa, kategori, serta etika kebahagiaan. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Laila Safitri, NIM 41200079. Yang kedua ada Putri Utami, NIM 412080. Yang ketiga ada saya sendiri, Muhammad Bagus Aminuddin, NIM 41200174. Pembahasan kami meliputi yang pertama ada realisme Aristoteles, yang kedua ada forma materi, yang ketiga ada teori 4 kausa, yang keempat kategori menurut Aristoteles, yang kelima etika kebahagiaan Aristoteles. Yang pertama realisme Aristoteles. Biografi Aristoteles. Aristoteles lahir pada tahun 384 sebelum Masehi di Stagira, sebuah kota di Thrace. Ayahnya meninggal tatkala ia masih muda. Ia diambil oleh Proxenus dan orang ini memberikan pendidikan yang istimewa kepadanya. Tatkala Aristoteles berumur 18 tahun, ia dikirim ke Athena dan dimasukkan ke Akademia Plato. Di sanalah ia belajar, tentu saja pada Plato. Aristoteles mempunyai pengaruh yang besar terhadap sejarah dunia. B. Realisme Aristoteles. Jenis-jenis realisme ada 3. Yang pertama yaitu kecenderungan kepada materialisme dalam bentuknya yang modern. Yang kedua bentuk realisme idealisme, yakni suatu bentuk yang sulit dibedakan dari beberapa jenis realisme objektif. Yang ketiga realisme pluralistik dan terdiri atas bermacam-macam jenis. Jiwa dan materi hanya merupakan 2 dari beberapa jenis lainnya. Yang kedua ada forma materia. Objek material adalah yang ada, artinya segala-galanya yang ada sebagai wujud konkret dan abstrak indrawi dan juga tidak indrawi. Objek formal ontologi menyediakan dasar yang paling umum setiap masalah yang diberikan manusia, dunia, dan Tuhan. Titik tolak dan dasar ontologi adalah refleksi terhadap yang paling dekat adalah manusia itu sendiri dan dunianya. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu teori 4 kausa. Yang pertama, kausa materialis. Kausa materialis merujuk pada bahan yang menjadi unsur untuk membuat segala sesuatu. Contoh diantaranya, materia dari binatang-binatang adalah daging dan tulang. Materia bagi patung adalah kayu atau marmer. Materia bagi bangunan rumah adalah pasir, batu, kayu, semen, dan lain sebagainya. Yang kedua, kausa formalis. Kausa formalis atau forma atau esensi dari segala sesuatu. Forma merujuk pada struktur atau hakikat yang membuat materi berbeda dari materi lainnya. Misalnya, kayu gelondongan dapat dibuat menjadi sekian banyak barang karena formanya. Untuk meja adalah kemejaan, kursi kekursian, lemari kelemarian, manusia kemanusiaan, dan seterusnya. Yang ketiga, kausa efisiens. Kausa efisiens atau penggerak atau pelaku adalah sesuatu dari mana perubahan dan gerak dari segala sesuatu berasal. Misalnya, tukang adalah orang yang membuat meja, kursi, lemari. Pemahat adalah pelaku yang mengubah sebongkah marmer atau sepotong kayu menjadi patung atau benda lainnya. Yang keempat, kausa finalis. Kausa finalis atau tujuan dari suatu aksi adalah sesuatu untuk apa atau seturut fungsi apa. Atau id cuius gratia. Setiap hal dibuat. Aristoteles mengatakan bahwa kausa finalis adalah kebaikan atau agaton dari setiap hal. Misalnya, kursi dibuat untuk duduk, meja untuk makan dan menulis, lemari untuk menyimpan pakaian atau piring dan mangkok, dan seterusnya. Materi yang keempat, kategori. 1. Substansi. Ousia, esensi atau substansi. Zat adalah zat yang tidak dapat didasarkan pada apapun atau dikatakan berada dalam apapun.
2. Kuantitas boson. Berapa banyak? Ini adalah perpanjangan dari suatu objek dan dapat berupa diskrit atau kontinu. Contoh, panjang 2 hasta, bilangan, spasi, panjang waktu. 3. Kualifikasi atau kualitas. Poin, jenis atau kualitas apa. Penentuan ini mencirikan sifat suatu objek. Contoh, putih, hitam, tata bahasa, panas, manis, melengkung, lurus. 4. Relatif. Prosti terhadap sesuatu. Ini adalah cara suatu objek dapat dikatakan dengan yang lain. Contoh, double, half, large, master, knowledge. 5. Di mana atau tempat. How, where. Posisinya dalam hubungannya dengan lingkungan sekitarnya. Contoh, di pasir, di liseum. 6. Kapan atau waktu. Pote, when. Posisi dalam kaitannya dengan jalannya acara. Contoh, kemarin, tahun lalu. 7. Berada dalam posisi, postur, sikap. Case stay, berbohong. Contoh, berbaring, duduk, berdiri. 8. Memiliki atau menyatakan kondisi. Essence, memiliki atau menjadi. Contoh, shot, bersenjata. 9. Melakukan atau bertindak. Poin, membuat atau melakukan. Produksi perubahan di beberapa objek lain. Atau di agen itu sendiri lainnya. 10. Menjadi terpengaruh atau kasih sayang. Past change, menderita atau menjalani. Contohnya seperti suara aktif. Dan untuk suara pasif bertindak untuk ditindaklanjuti. Saya Putri Utami NIM 4120080 akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu yang kelima, etika kebahagiaan. Di dalam buku karya Aristoteles yang berjudul Etika Nikomacheia, etika terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu terminus thesis, yang artinya etika dipelajari untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia. Dan yang kedua yaitu manner dan custom, yang artinya membahas etika yang berkaitan dengan tata cara dan kebiasaan atau adat yang melekat dalam kodrat manusia, baik dan buruk, suatu tingkah laku atau perbuatan manusia. Materi selanjutnya yaitu 3 hal yang perlu dipenuhi untuk mencapai kebahagiaan hidup menurut Aristoteles. Yang pertama, manusia harus memiliki harta secukupnya supaya hidupnya terpelihara. Kemiskinan mengakibatkan perilaku rendah bagi manusia, memaksa ia menjadi loba, milik pembebasan ia dari kesengsaraan dan keinginan yang meluap, sehingga ia menjadi orang yang berbudi. Yang kedua, alat yang terbaik untuk mencapai kebahagiaan ialah persahabatan. Menurut Aristoteles, persahabatan lebih penting daripada keadilan. 3. Keadilan. Keadilan di sini mempunyai dua pengertian. Pertama, keadilan dalam arti pembagian barang-barang yang seimbang, relatif sama menurut keadaan masing-masing. Kedua, keadilan dalam arti memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan, misalnya perjanjian mengganti kerugian. Ini merupakan keadilan hukum. Dari materi yang sudah kami sampaikan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, Aristoteles adalah seorang filsuf yang dilahirkan di Stagira, Yunani Utara pada tahun 384 sebelum Masehi. Di usia remajanya, ia dibawa ke Athena untuk belajar di Akademia Plato, sehingga menjadi murid Plato dan menjadi pengajar di sana untuk mengajar logika dan retorika. Yang kedua, realisme adalah paham atau ajaran yang selalu bertolak dari kenyataan, yang berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah real, benda-benda ada. Adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui atau kita persepsikan atau ada hubungannya dengan pikiran kita. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah realisme Aristoteles didasarkan pada prinsip bahwa ide-ide atau bentuk bisa ada tanpa masalah,
tapi tidak peduli bisa eksis tanpa bentuk. Aristoteles menyatakan bahwa setiap bagian materi memiliki sifat universal dan khusus. Sebagai contoh, semua orang berbeda dalam sifat-sifat mereka. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.